Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah yang berjudul Kisah Horor di Rumah Nenek. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Tujuan awal ke rumah nenek untuk healing, refreshing, menenangkan diri. Tapi ternyata, halo semua, sebut saja namaku Anita. Aku seorang mahasiswi semester 4 di sebuah perguruan tinggi swasta di kota X, juru kedokteran gigi. Kali ini aku mau berbagi cerita yang pernah aku alami sekitar 6 bulan yang lalu saat aku berlibur di rumah nenek di kampung. Peristiwa yang paling menakutkan dalam hidupku. Jadi begini ceritanya. Waktu itu aku liburan akhir semesteran. Aku memutuskan untuk berlibur sejenak di rumah nenek di kampung. Saat itu aku baru saja putus dengan pacarku, sebut saja si Andre. Jadi aku pengen sedikit menenangkan diri. Dan pikiranku langsung tertuju kepada rumah nenekku di kampung, yang dimana bukit hijau dan hawa perbukitannya masih menyegarkan penglihatan dan pernafasanku. Penuh ketenangan, kenyamanan, kedamaian, asri dan cocok buat orang-orang yang sedang membutuhkan refreshing dan menenangkan diri. Seperti waktu itu, terakhir kali aku ke kampung nenek sudah cukup lama. Sejak aku masih kelas 2 SMP, saat itu aku liburan kenaikan kelas. Ya hampir 6 tahunan yang lalu. Seharusnya kondisi tidak berubah sih. Setidaknya itu yang aku tangkap dari obrolan video call kami sekeluarga dengan nenek yang hampir rutin seminggu sekali. Saat video call aku bisa melihat kondisi rumah nenek dan lingkungan sekitarnya. Seingatku masih sama dengan sebelumnya. Tenang, asri, hijau lah, pokoknya menyenangkan. Akhirnya tibalah waktunya aku berangkat ke rumah nenek. Aku berangkat dengan satu koper berisi baju dan stok makanan buat di rumah nenek. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adikku, sebut saja Angga, dan Faro sebenarnya juga ingin ikut, tapi akunya keberatan. Aku pengen merasakan suasana yang benar-benar tenang, sehingga aku bisa menenangkan diri dan bisa segera move on dari kasus percintaan aku dengan si Andre. Bagaimana mungkin bisa terwujud kalau kedua adikku yang super jahil dan cerewet ikut aku? Semuanya lagi. Ade. Akhirnya aku tetap berangkat sendiri naik bis. Berangkat pagi. Aku sampai terminal bis dekat kampung nenek aku yang sudah menjelang maghrib. Untungnya seperti kata papa, di situ ada pangkalan ojek sampai malam. Dan betul memang ada. Aku pun naik ojek sampai ke rumah nenek. Di perjalanan tukang ojek yang kutumpangi, Bang Surip namanya, beberapa kali bertanya padaku, "Beneran Neng mau ke rumah itu?" Aku heran dia nanya begitu. "Ya iyalah Bang, kan rumah nenekku emang di situ. Masa ke rumah lainnya?" jawab aku dengan bercanda. Bukannya tertawa atau minimal tersenyum mendengar candaanku, si tukang ojek ini malah diam dan tanpa mengernyitkan dahinya. Akhirnya sampai juga di rumah nenek. Cahaya sudah mulai termaram karena senja mulai berubah menjadi malam. Aku kasih duit sesuai nominal yang Bang Surip minta, dan aku tambahin sedikit buat rezeki dia. Bang Surip si tukang ojek mengucapkan terima kasih dan berlalu sambil berkata lirih sebelum pergi, "Hati-hati ya Neng." Aduh, apaan sih ini abang ojek? Pakai bilang hati-hati segala. Emangnya aku di mana? Ini kan rumah nenek aku sendiri. Aneh. Aku ketok-ketok pagar rumah di depanku. Inilah rumah nenek.
dan tak ada yang berubah signifikan. Bentuknya masih sama seperti dulu, rumah khas zaman dulu. Hanya sedikit sentuhan minimalis modern di pagar depan. Itu pun hasil renovasi papa yang merasa kurang aman rumah tanpa pagar seperti kondisi rumah nenek sebelumnya. "Nek, nenek," teriakku setelah beberapa kali mengetok pagar kayu dan sebutir batu kecil yang aku temukan banyak bertebaran di sekitar jalan depan rumah. Suara pintu rumah terbuka dan muncullah nenek keagungan aku. Dengan senyumannya yang khas, nenek membukakan pagar. Lalu ku peluk dan ku cium beliau. Malam hari itu ku lewati dengan ngobrol banyak dengan nenek. Sampai akhirnya sekitar jam 2-an nenek menyuruh aku untuk tidur. Aku tidur di kamar yang sudah disiapkan untukku. Kamar yang selama ini menjadi langgananku dan adik-adik aku kalau berlibur ke sana. Malam berjalan normal dan tak ada kejadian aneh apapun yang aku rasakan. Pagi itu aku terbangun sekitar jam 7-an. Lumayan siang dari biasanya. Biasanya jam 5 atau maksimal jam 6 aku sudah kebangun karena suasana kampung yang asri dan nyaman sekali. Meskipun sudah jam segitu, hawa pagi masih terasa begitu segar. Angin bukit dari belakang kampung semilir sejuk dan sepoi-sepoi masuk menerobos lewat angin-angin di atas jendela. Aku membuka jendela kamar dan wush, angin super sejuk dan super segar masuk. Benar-benar seperti surga dunia. Jauh beda dengan rumahku yang ada di kota. Benar-benar tepat pilihan berlibur aku kali ini. Aku mendadak lupa dengan segala permasalahan cinta yang baru beberapa hari kemarin meluluh lantakan hatiku. Kebetulan jendela kamarku berdampingan dengan pemandangan di bawah bukit yang persis ada di belakang kampung nenek ini. Aku lihat tumbuhan hijau yang menghiasi hampir seluruh lingkungan kampung ini. Bunga-bunga berwarna-warni menjadi tambahan hiasannya dan bermacam-macam burung berlomba bernyanyi seperti mencoba menarik perhatian aku. Aku tatap bantal dan selimut dan beranjak menuju pintu keluar. Aku mau merasakan sensasi cuci muka dengan air perbukitan yang dingin menyegarkan ini. Dan ternyata benar, sungguh luar biasa rasanya. Saat air sumur yang terkumpul di bak mandi rumah nenek aku pakai cuci muka, rasanya benar-benar tak terungkapkan. Sejuk, segar, dan segala sensasi enak yang belum pernah aku rasakan selain di kampung nenek ini. Cus, aku lanjutkan saja dengan mandi. Lumayan dingin rasanya mandi sepagi itu, tapi sejuknya mengalahkan rasa dingin. Keluar dari kamar mandi, aku lihat nenek sudah sibuk menyiapkan sarapan pagi buat kami berdua. Nenek aku sudah lama, sejak papa aku, putra tunggal satu-satunya, menikah tinggal sendiri di rumah ini. Kakek aku meninggal dunia saat papa kuliah. Sebenarnya papa sudah berulang kali mengajak nenek untuk tinggal bersama kami di kota. Tapi nenek tidak mau. Tidak bisa meninggalkan kampung beserta segala kenangannya. Begitulah yang selalu diucapkan nenek saat menolak ajakan papa. Aku menuju ke halaman belakang untuk menjemur handuk basah yang baru saja aku pakai mandi. Kulirik sebentar ke arah dapur, nenek masih sibuk memasak sesuatu. Sedangkan di atas meja makan sudah terhidang pisang goreng kesukaan aku. Ternyata nenek masih ingat saja ya. Setiap aku berlibur di rumah nenek bersama keluarga, aku pasti merengek minta dibuatkan pisang goreng khas nenek. Aku masuk ke kamar dan meraih HP yang aku taruh di meja rias kamar itu. Untungnya di kampung ini sinyal HP masih bagus, khususnya untuk operator yang aku pakai saat ini. Lancar tanpa ada kendala. Aku buka pesan WA yang belum terbuka. Hanya ada pesan dari 2 orang, yaitu dari papa yang menanyakan kondisi aku di rumah nenek, dan pesan yang kedua dari Andre. Entah apa isinya, aku memang gak peduli, langsung aku hapus. Aku selfie beberapa kali mumpung sudah mandi, meskipun belum dandan. Lalu aku lihat lagi hasilnya. Ya lumayan bagus,
Dan aku masih kelihatan cantik meskipun aku belum dandan. Seperti kembang desa. Begitu sering nenek bilang tentang aku. Hehe. Saat asik melihat hasil foto-foto selfie, aku terhenyak kaget saat melihat beberapa foto di galeri. Foto seorang gadis sedang tertidur pulas, dan gadis itu adalah aku sendiri. Tek. Jantungku berdegup kencang seketika. Siapa yang memoto aku lagi tidur? Dan ada beberapa alasan yang saat itu membuatku mendadak jadi ketakutan. Di rumah ini hanya ada aku dan nenek. Itu alasan pertama. Alasan kedua, aku ingat betul kamar sudah aku kunci sebelum aku tidur. Dan alasan ketiga, HP aku terkunci dan selama ini hanya aku yang tahu password untuk membukanya. Mungkin Andre juga tahu. Selagi dia menjadi pacar aku, kiat saling terbuka masalah akses ke HP. Tapi dia jelas-jelas tidak ada di sini. Jadi siapa? Sambil mengumpulkan keberanian dan mencoba menenangkan diri, aku perhatikan lebih detail foto-foto yang aku lagi tertidur. Dan hasil fotonya seperti foto aku diambil dari arah jendela kamar aku. Ya, bisa aku pastikan semuanya begitu. Aku keluar menghampiri nenek yang menunggu dan duduk di kursi meja makan sambil menghirup secangkir teh hangat. Menyapaku dengan penuh kasih sayang dan melambaikan tangan mengajak aku ikut duduk menikmati hidangan pisang goreng dan secangkir teh bikinan nenek tadi. Sini Neng, duduk. Nenek udah buatin pisang goreng kesukaan nenek. Begitulah nenek selalu memanggil aku dengan panggilan sayang Neneng, bukan Anita. Sejak kejadian itu, aku lupa kejadian barusan di kamar karena asik dan lahap menghabiskan makanan kesukaanku ini. Setelah selesai, nenek mulai mengajak ngobrol soal banyak hal. Ya, kuliah, kesehatan, papa, mama, adik-adik aku, dan banyak hal lainnya. Aku mulai ingat lagi kejadian di kamar barusan dan aku menceritakan semuanya detail ke nenek. Dan aku tak lupa aku tunjukkan foto-foto aku sedang tidur tadi. Nenek menatap tajam ke arah foto-foto yang aku tunjukkan, lalu sempat menghela nafas dan kemudian tersenyum ke arahku. Mungkin kakakmu iseng, Neng. Aku terdiam sejenak, masih belum paham dengan jawaban nenek barusan. Sambil mengunyah potongan pisang goreng terakhir, aku bertanya, Nek, maksudnya apa? Kakak yang mana sih? Kakak siapa? Nenek merapikan piring yang sudah kosong dan beranjak menuju tempat cucian piring sambil berkata, Iya, kakak kamu. Dia biasa begitu, iseng dan jahil orangnya. Diemin aja, Neng. Kemudian aku kembali terdiam. Kakak aku? Aku ingat betul, aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Jadi aku nggak punya kakak. Kakak siapa yang dimaksud nenek? Malam harinya aku nggak bisa tenang. Aku terngiang-ngiang dengan jawaban nenek tadi. Bahkan saat aku tanya kakak yang mana, nenek menjawab seenaknya. Ya, kakak kamu. Itu terus jawabannya. Dan malam itu juga aku telepon papa dan aku bertanya apakah aku punya kakak. Papaku menjawab dengan nada keheranan dan bilang kalau aku adalah anak sulung papa dan mama yang tertua, jadi tidak punya kakak, punyanya adik. Ya udah, aku lega. Ya mungkin nenek pas jawab tadi ngasal aja. Maklum beliau sudah tua juga. Sebelum tidur, aku hapus foto-foto aku tadi pagi dan berdoa semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi. Pagi hari berikutnya, aku bangun lebih pagi, sekitar jam 5-an. Itu pun gara-gara aku kebelet pipis dan pengen ke belakang. Aku keluar kamar dan suasana masih lumayan gelap juga sepi. Tidak ada suara nenek di dapur. Mungkin beliau masih tidur. Kemudian aku melangkah ke kamar mandi dan langsung kembali ke kamar. Tidak bisa tidur.
Aku kembali buka HP dan merebahkan kepala di bantal bersandar tembok kamar. Ada 3 pesan WhatsApp yang belum terbaca. Satu dari papa, satu dari adik aku yang paling kecil, dan satu lagi dari Andre, mantan pacar aku. Pesan Andre langsung aku hapus. Lalu aku baca pesan WA dari Faro, minta oleh-oleh, ternyata mainan mobil-mobilan Hot Wheels. Ih, dasar nih anak. Gimana belinya coba kalau di kampung kayak gini? Ya udah, besok pas balik aku beliin di toko aja. Terakhir aku buka pesan WA dari papa. Aku langsung kaget membacanya. Mungkin yang nenek bilang kakak kamu itu saat mama keguguran dulu, Neng. Seharusnya kalau lahir selamat akan jadi anak pertama papa dan mama, anak sulung. Ya, kakak kamu. Tapi takdir berkata lain. Saat usia janin 5 atau 6 bulan, mama mengalami keguguran. Dan kejadian itu terjadi sudah lama saat papa masih tinggal bersama nenek di rumah nenek yang saat ini Neng datangi. Setelah membaca WA dari papa, aku beranjak dari tempat tidur dan hendak mencari nenek. Pengen dengar cerita detailnya dari nenek. Aku langsung loncat dari tempat tidur dan berlari keluar sambil teriak, "Nek, nenek!" Tak ada jawaban suara dan aku berlari ke arah kamar nenek. Aku buka dan nenek tidak ada di situ. Aku panggil-panggil nama nenek berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin nenek pergi ke pasar. Aku kembali ke kamar dan sekali lagi aku buka HP aku. Nggak ada pesan masuk lagi. Kemudian aku buka galeri foto dan jantung aku seperti berhenti berdetak saat aku lihat ada beberapa foto baru di galeri. Bukan foto aku yang tidur seperti sebelumnya, tapi foto aku sedang makan pisang goreng di meja makan. Aku benar-benar ingat betul kejadiannya saat aku di meja makan. Aku datang karena nenek memanggil aku dan kami makan pisang goreng berdua bersama-sama sampai pisang gorengnya habis. Dan nenek tidak pernah sekalipun pergi dari meja makan itu sebelum aku yang duluan pergi. Tapi di foto-foto yang ada di galeri, yang entah siapa yang memfotonya, hanya ada foto aku sendiri yang makan sepiring pisang goreng. Tidak ada nenekku di foto itu. Aku mendadak ingat kata-kata tukang ojek yang mengantar aku dulu. Beneran Neng mau tinggal di rumah ini sendirian? Hati-hati ya Neng.